5. Oh wes. 200. Kenapa kok mau record? Nggak tahu kepencet. 200. 60. 83. Ayo totalnya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Salam Bu ADC. Ya, Pak Yonatan, Bu Mahda. Semua sehat semua ya, Pak Yonatan, Bu Mahda. Terima kasih untuk doa-doanya ya Bu, untuk teman-teman juga. Amin. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Amin. Itu sudah menjadi keharusan buat kita semua untuk saling mendoakan. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Itu nanti sing tanda tengah. Nah. Ini juga shalom, selamat malam buat Bapak atau Ibu Filia AS ya. Kami mengambil juga begitu. Ibu Cacu, terima kasih untuk berkatnya ya. Oh ya sama-sama. Mari Bapak Ibu kita sapa teman kita yang baru malam ini mungkin bergabung ya, Ibu Filia AS. Shalom. Shalom. Ingin tahu acaranya apa ini? Shalom Bu Filia. Ingin tahu acaranya apa ini, Bu? Ini kita ada acara Zoom Gereja CLCC, Ibu Filia. Ya, Ibu Filia. Ibu Filia dari mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Oke, selamat bergabung ya, senang sekali. Ibu tahu kami dari mana, Bu? Dari grup Oh, dari dia. Oke. komunitas ya mungkin. Ya, Oh, komunitas Kristen. Ibu di grup komunitas apa, Bu? Kristen komunitas kasih Kristus. Oh, komunitas kasih Kristus ya. Selamat bergabung ya, Bu. Ibu Sinta Yolanda tiap hari ada. Yang nge-share Ibu Yolanda. Kok nggak ada Bu Yolandanya? Selamat Oh, datang. Bu Yolanda ya. Eh, Ya, tapi di sini ada orang-orang yang semua dicintai Tuhan ini. Selamat bergabung Filia ya. Di Ibu di Surabaya di mana, Bu? Daerahnya dekatnya Gunung Sari di Oh, daerah Darmo. sana ya, Gunung Sari. Surabaya Barat berarti ya. Daerah barat ya. Ya, oke, selamat bergabung sekali. Tuhan memberkati Bu Filia. Tuhan punya rencana besar atas kehidupan Ibu ya. Oke, selamat datang Pak Darmawan Lim dari Kota Medan. Salam Pastor, teman-teman semuanya. Selamat malam Bu Indriani. Tadi Ibu Filia dari grup Kasih Kristus ya? Oh iya, benar. Halo. Kasih Kristus. Oh itu saya ada di situ. Saya ada sering kirim iya, YouTube Pak juga Darmawan di situ. yang share ya. Kirim YouTube, terus kirim link Zoom-nya Ya, Pastor John. Mungkin ya, tapi saya nggak pernah kenal. Yang ngirim Bu Yolanda tadi. Oh Bu Yolanda. Oh ya nggak apa-apa. Yolanda, Mungkin ya. saya ada kirim, jadi mungkin dia ada kirim teruskan juga. Kan namanya kawan ke kawan. Iya, Ikut senang ya sama. bisa ikut ibadah Zoom, itu banyak memberkati. Ya, puji Tuhan. iya, puji Tuhan. Oke, ini mamanya Bu Indriani ya. Selamat datang Ibu Tini. Ibu Tini, selamat ulang tahun ya. Mama udah sampai saya. Oke, sip. Bisa bersama kita ya. Alhamdulillah. Bu Tini. Selamat ulang tahun Bu Tini yang keberapa? Bu Indriani, Mama ulang tahun keberapa, Bu? Ya? 80 Pak. 80.
Ya. Wow, luar biasa ya. Ya, selamat ya Bu Tina ya. Bu Tini, Tuhan memberkati. Praise the Lord. Oke, baiklah. Kita akan mulai ibadah kita malam ini dalam sukacita Tuhan malam ini ya. Mari kita sambut. Silakan koordinatornya. Koordinator. Ya, langsung mic-nya dibuka, Bu. Ya, sekali lagi shalom buat kita semua. Apa kabar kita semua? Pasti ada sukacita dan dahsyat luar biasa ya Bapak Ibu. Dan bagi yang bergabung, selamat bergabung bersama kami semua. Kita ada di dalam Zoom ibadah gereja LCC malam hari ini ya. Di bawah pimpinan kepala kita, Pastor John Sarbunan MA. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis atau chat di kolom pesan dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor masing-masing ya Bapak Ibu, agar nanti didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Sekali lagi, shalom buat kita semua, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat kita semua umat kesayangan Tuhan, umat pemenang lebih dari pemenang. Dan kita akan sambut host kita ya malam hari ini, yang akan memimpin ibadah, Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Silakan Bu Nini. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu. Ya, shalom. Pastor John Sarbunan. Amen. Dari Kediri, Bu Sinta, Ibu Gembala kita. Selamat malam semua, shalom. Dan saya menyambut gembira dengan Bu Filia ya, yang baru bergabung ya malam hari ini ya, luar biasa. Kita sambut terus kedatangannya dan semoga terus bergabung kepada Zoom CICC di Kediri ini ya. Oke. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum memulai ibadah malam hari ini. Saya akan membacakan dulu yang bertugas malam hari ini, yaitu host saya sendiri, Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Worship leader yaitu oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Pembicara juga oleh Pastor John Sarbunan MA. Doa perpetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin Tikwalu dari Jerman. Dan pengumuman oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah, nanti kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita dan selesai. Mari kita siapkan hati, kita sambut, kita berdoa lebih dulu sebelum memulai ibadah malam hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami semua sudah bisa berkumpul kembali. Ini semua hanya oleh kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh hadir masing-masing di rumah kami Tuhan, dengan keadaan yang baik ya Tuhan, tidak kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyembah, memuji, bahkan terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ini semua menjadi kekuatan bagi iman percaya kami ya Tuhan. Dan berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor John yang akan memimpin kami Tuhan, biar semua berjalan dengan baik ya Tuhan, oleh hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. 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 Kami persilakan Pastor John untuk memulai ibadah malam hari ini. Ya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara sekalian, kita malam pujian yang terindah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Kita mau menyenangkan hati Tuhan ya pada malam hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin, amin. Mari saudaraku, siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Terpujilah Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Mari yang mau menyenangkan Tuhan katakan sama-sama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Intan, kami mau menyenangkan hati-Mu, Yesus. Kenapa? Hati katakan sama-sama, Tuhan, hati-Mu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Di hadapan Tuhan, angkat suaramu bersama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, katakan segenap hatimu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menenangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ini doakan Tuhan sama-sama. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Kita naikkan pujian yang kedua.
Dialah kekuatan kita dan mazmur, Dia kota benteng kita, gunung batu kita, hati kita padanya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan, haleluya. Engkau layak Tuhan disembah, dan kami datang memuji-muji Tuhan. Berapa banyak saudara siap memuji Tuhan malam hari ini? Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Bilang hatiku percaya. Yang percaya bilang amin. Dan kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan Yesus. Amin. Semuanya kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Ya, semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kekuatan kami. Gunung batu keselamatan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya dan Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku akan pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tetap di dariku. Haleluya. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin. Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya. Yeay. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk kita siap untuk mau bersyukur atas kasih setia Tuhan. Hati kami merindukan Engkau Tuhan pada malam hari ini. Haleluya.
Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan malam ini, oke, selamat datang Ibu Hana Esther. Sudah bersama dengan kita dari Malang ya, puji Tuhan. Ya, selamat datang juga Ibu Rosalin dari Jerman, sudah bersama-sama dengan kita ya pada malam ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan doa firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim dari kota Medan. Haleluya, Darmawan Lim SH. Oke, silakan Pak Darmawan Lim. Oke. Baik, bisa selamat malam Pastor. Ya, selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Amen. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami berdoa Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih di mana Tuhan telah memberikan waktu untuk kami Tuhan, di mana pada malam hari ini kami bisa mengikuti ibadah Zoom online Gereja CLCC pada malam hari ini. Tuhan Yesus, persiapkanlah hati kami Bapa, Roh Kudus menjamah kami, bukakanlah telinga rohani kami Bapa, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan senantiasa menjadi berkat dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, agar firman Tuhan yang disampaikan, mampukan kami untuk mengerti Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Mampukan kami Tuhan untuk belajar taat dan setia kepada firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami mau belajar terus, belajar Bapa. Ya, Yesus. Kuatlah kami Tuhan, tuntun kami untuk berjalan di dalam terang firman-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan, tuntun kami hari demi hari berjalan di dalam terang kasih-Mu. Bapa yang maha baik, kami butuh Roh Kudus Tuhan, setiap hari, setiap waktu. Kami butuh Roh Kudus. Roh Kudus menjamah kami Tuhan. Bawa kami Tuhan. Mampukan kami satu persatu semua yang ikut ibadah Zoom online Gereja CLCC ini. Mampukan kami untuk belajar Bapa. Menjadi pelaku-pelaku firman dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik Bapa. Engkau sangat amat baik. Kami sangat mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala dari Gereja CLCC, yaitu Pastor John Sarbunan, beserta keluarga dan anak-anaknya. Tuhan berkati Pastor John Bapak, urapi Pastor John Bapak, lebih lagi Tuhan pakai dia dalam penginjilan yang dikerjakannya, pelayanan yang dikerjakannya. Tuhan urapi dan pakai lebih lagi Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang belum mengenal Tuhan, dan membawa mereka untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan setiap hari Tuhan, baik dalam ibadah Zoom pagi maupun malam, merupakan suara-Mu Tuhan, kehendak-Mu Tuhan, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, semua umat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Bapa, terima kasih. Berikanlah kesehatan yang baik Bapa, kesehatan yang prima Tuhan, tubuh yang sehat, semangat yang baru untuk hamba-Mu Pastor John Sarbunan, dan juga untuk Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Sintan ini, dan beserta dengan anak-anaknya. Tuhan, bawalah Pastor John Tuhan kepada orang-orang yang berpengaruh Tuhan dalam setiap pelayanan dan penginjilannya, sehingga apapun yang menjadi kerinduan Pastor John, Tuhan berkati, Tuhan menolong, sehingga setiap hari Tuhan ada terobosan-terobosan baru Bapa dalam setiap pelayanan dan penginjilannya. Semua dilakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau sangat amat baik. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan memberkati semua sahabat-sahabat kami Tuhan, teman-teman kami satu persatu yang ikut ibadah Zoom online Gereja CLCC. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menjamah kami. Hingga hari demi hari Tuhan, kuatkanlah iman kami Bapa. Kami ingin Tuhan hari demi hari kami memiliki iman yang kokoh Tuhan, iman yang utuh, iman yang disertai dengan perbuatan yang nyata dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus terus tuntun kami Tuhan, pimpin kami Bapa, agar pertumbuhan iman kami hari demi hari bisa berbuah dengan baik Bapa, berbuah dengan lebat. Dan kami bisa menikmati buah yang baik Bapa, buah yang lebat dalam perjalanan kehidupan kami. Dan semua itu kami lakukan Tuhan, agar pertumbuhan iman kami terus bertambah, bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengarkanlah permohonan doa kami, berbicara kepada kami Bapa, bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib, kami berdoa Tuhan, memohon dan meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Pak Darmawan, mari engkau dengar ini, bahwa Tuhan akan pulihkan kesehatanmu. Engkau bukan cuma mengalami kesembuhan 70%, tapi 100%. Are you ready? Apakah engkau siap? Terima dalam nama Yesus. Siapa yang sakit malam ini? Imani kuasa Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus. Taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan, tanda engkau percaya, tanda engkau berserah. Dan sekarang kau terima aliran kesembuhan, aliran mujizat, aliran berkat Tuhan dicurahkan atasmu. Dalam nama Yesus mengalirlah aliran kesembuhan imani malam ini. Engkau sedang menangkap aliran kesembuhan, engkau sedang menerima aliran mujizat Tuhan. Terciptalah atas sel-sel tubuhmu yang sudah mati, yang sudah tidak berfungsi. Sekarang terima, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat oleh bilur Yesus. Engkau sudah disembuhkan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan melihat hatimu saat ini. Hari ini Tuhan minta, mantapkan hatimu. Jangan kau khawatir, jangan kau takut. Karena tidak akan lama lagi, kuasa mujizat Tuhan akan dinyatakan atas hidupmu. Hari-hari ini engkau sedang dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, dan Tuhan mau bereskan, Tuhan mau selesaikan masalahmu. Jangan takut, jangan susah, tetap percaya. Ada kuasa dan mujizat Tuhan akan dicurahkan atas hidupmu. Are you ready? Apakah engkau siap malam ini? Terima sekarang. Dalam nama Yesus, imanmu berkata bahwa engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Untuk Ibu Hana Esther dari Madura, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Kuatkan hatimu, tetap setia melayani Tuhan Ibu, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam nama Yesus, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia sedang memegang engkau dan membawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini pintu-pintu mujizat, pintu-pintu kebaikan Tuhan sedang Tuhan bukakan bagimu. Di dalam nama Yesus, percaya malam ini doa-doamu yang kau naikkan, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab semuanya itu. Siapa percaya malam ini ada kuasa, ada mujizat Tuhan dinyatakan, dilimpahkan, lambaikan tangan, mari dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, aku berdoa, tidak ada satupun yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada satupun yang kalah, semuanya menang. Tidak ada satupun yang luput dari kuasa dan berkat Tuhan. Mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Amin, saudaraku. Pak Jonathan Ponidi, tetap percaya ya. Tuhan berkarya menyembuhkan engkau. Oke, selamat datang Pak Frans Angki, Wara Emerin dari Kota Bekasi, dan selamat datang buat teman-teman sekalian. Oke, saya ingin menyapa dulu Ibu Hana ya, Ibu Hana dari Madura. Ya, kita ingin mendengar suara Ibu Hana dulu. Shalom Bu Hana. Ya, shalom. Ya, bisa mic dibuka, Bu Hana? Ya. Ya, puji Tuhan. Apa kabar Bu Hana? Salam kenal ya. Ya, salam kenal. Ya, saat ini beliau ada di Malang. Ada sebuah urusan penting ya, dan kita akan ketemu dengan beliau di tanggal 28. Kita doakan ya untuk pelayanan ke Madura. Nanti kita akan berkunjung ke gereja beliau, gereja Pentakosta Tabernakel, betul ya Bu ya? Iya, GPT Yesus tepatnya di Kota Bangkalan. Yesus apa Bu? Yesus Mawar Sharon. Wow, Yesus Mawar Sharon. Ya. Puji Tuhan. Amin, 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 amin. Kuasa Yesus lebih besar dari segala kuasa yang ada di Madura. Kita doakan supaya hadirat kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat ya. Saudara yang semua yang hadir, mohon dukungan doanya, dan saudara yang mau ikut silakan bisa menghubungi Ibu Lydia Eka dan Ibu Nini ya. Kita ke sana, memang kita tujuannya adalah berdoa dan kita juga ingin supaya bisa mengunjungi saudara-saudara seiman kita di sana, kita saling menguatkan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Sebuah tema yang diangkat untuk kita sama-sama renungkan Bapak Ibu ya. Oke.
Kita akan lihat firman Tuhan bertemakan malam hari ini cara menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan ingin semua kita memahaminya. Sedangkan Tuhan itu ada caranya, saudaraku ya. Dan ini adalah yang Tuhan mau kita pahami malam hari ini. Kita akan lihat sebagai pengantar pendahuluan untuk memahami akan nats bacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo akan membacakan ayat-ayat firman malam hari ini. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Mike bisa dibuka? Ya, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Amin. Ini adalah hukum yang terutama, dan hukum yang utama, dan hukum yang sama dengan itu Yesus katakan di perjanjian baru juga, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amen. Jadi mengasihi Tuhan dengan apa? Pertama, dengan segenap hati dulu. Periksa hati saudara malam hari ini, apakah engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, atau kasihmu di hatimu sudah berkurang? Apa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Bertanya malam hari ini, siapakah yang engkau kasihi? Kalau ternyata engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, maka disitulah engkau adalah orang yang mengerti cara menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu, saudara-saudaraku, dia adalah orang yang melakukan segala perintah Tuhan atau segala firman Tuhan. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Kalau orang bilang dia mengasihi Tuhan, tapi dia tidak melakukan perintah Tuhan, itu sama aja bohong, saudaraku. Orang mengasihi Tuhan harus disertai dengan tindakan, saudaraku. Tindakan mengasihi Tuhan itu apa? Salah satu, kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menangkan jiwa-jiwa, kita mendoakan jiwa-jiwa, kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, bahkan kita mensupport akan pekerjaan Tuhan, saudaraku. Itu adalah mengasihi Tuhan. Saudara Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah diam di tempat. Dia akan menunjukkan suatu tindakan iman, tindakan yang nyata, saudaraku ya. Jadi kasih itu disertai dengan perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, saudara, untuk kita belajar memahami cara menyenangkan Tuhan, mari kita dapat lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai pagi kita baru menyelesaikan pasal 11 dan hari ini kita masuk di pasal yang ke-12, saudaraku. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, ada 3 kebenaran tentang orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, siapa dia? Dia adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Nah, siapa yang melakukan perintah Tuhan? Siapa dia? Mari kita akan lihat bersama-sama. Dia adalah orang yang memiliki 3M. Kalau saudara dikasih 3M paling senang ya. Bukan sekedar uang 3 miliar, tapi 3M ini adalah langkah-langkah iman kita sebagai wujud orang yang mengasihi Tuhan. Seperti apa? Mari kita lihat ya. Cara yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan, dia adalah orang yang melakukan follow up, ya, saudaraku. Setelah dia melakukan pelayanan, kemudian melakukan follow up perkunjungan. Lalu kemudian dia mulai berjanji, ada sebuah ikatan, sebuah perjanjian untuk bertemu dengan Yesus. Di mana bertemu dengan Yesus, memang secara fisik Yesus tidak ada di bumi ini. Tetapi kita bisa menjumpai dia di dalam roh dan kebenaran, di dalam hadiratnya. Mari kita lihat ayatnya ya, Yohanes 12 ayat yang pertama. Yohanes 12 ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin.
Amin. Kemarin kita membahas tentang pasal 11. Yohanes pasal 11 itu konteksnya bicara tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus di Betania yang sudah mati. Dan pada waktu Lazarus sudah bangkit, dia hidup, dan Yesus reuni kembali. Dia melakukan pelayanan follow up, saudaraku ya. Dan di sini Lazarus tinggal di sebuah kota yang bernama Betania. Betania itu artinya rumah perjanjian. Yang pertama ya, arti yang kedua Betania yaitu rumah persinggahan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya percaya malam hari ini mungkin engkau tidak mati secara fisik, tapi keuanganmu sedang mati, ekonomimu sedang mati, bisnismu sedang mati. Ya, saudara-saudaraku, mungkin kasihmu kepada Tuhan dan kepada keluargamu, orang-orang yang kau kasih itu sedang mati. Ya, iman bahkan pengharapanmu juga sedang mati, kesetiaanmu sedang mati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang mati ini kalau ketemu dengan Yesus akan terjadi kebangkitan. Nah, tetapi jangan pernah kau lupa, saudaraku, Lazarus ini dia tinggal di sebuah kota yang namanya Betania. Betania, rumah perjanjian. Saya berkata malam hari ini untuk saudara-saudara sekalian, kalau engkau ingin mengalami kebangkitan di dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam segala sesuatu, saudaraku, maka engkau perlu membuat sebuah perjanjian dulu dengan Tuhan. Ya, kalau saudara lihat Alkitab kita ini terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama mengisahkan kisah nabi-nabi dan perjanjian baru mengisahkan kisah rasul-rasul. Dan saya percaya saudaraku, kalau ada kematian maka akan ada kebangkitan. Katakan amin. Kebangkitan tidak akan pernah terjadi sebelum ada kematian. Jadi dimulai dari kematian dulu. Jadi hari ini saudaraku, engkau yang mungkin merasa mati secara keuangan, ekonomi, secara bisnis, karir, pekerjaan, jangan kecil hati. Kalau engkau ingin melihat kebangkitan itu terjadi dalam kehidupanmu, maka engkau perlu masuk di dalam hadiratnya, engkau temui Tuhan. Saudara-saudaraku, di Betania engkau membuat sebuah perjanjian. Tuhan, aku yang tidak setia, sekarang aku mau setia. Tuhan, aku yang kurang taat, sekarang aku mau taat kepada Tuhan. Tuhan, aku yang belum sungguh-sungguh untuk membaca firman Tuhan dengan tekun, aku mau baca firman Tuhan sekarang dengan tekun. Tuhan, kalau aku ini kurang berdoa, aku mau sekarang berjanji untuk tekun berdoa. Saudaraku, Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Katakan amin. Yakobus 5 ayat 16b berkata demikian, saudaraku. Jadi orang percaya yang beriman kepada Tuhan, saat dia menaikkan doanya kepada Tuhan, doanya itu sangat powerful. Doanya bisa menarik kuasa Tuhan, bisa menarik mujizat Tuhan, bahkan terjadi sesuatu yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Bilang amin ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi cara mengasihi Tuhan yaitu saudara melakukan follow up. Saudara pernah melakukan satu pelayanan, coba engkau pergi ke situ lagi, engkau meninjau kembali, kau lihat bagaimana perkembangan di situ sasaku. Lalu engkau mulai membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan. Nah, saya percaya kalau engkau membuat perjanjian dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Kalau engkau membuat perjanjian dengan Tuhan, maka saya percaya saudara itu sangat menggugah hati Tuhan. Saya ingat seorang yang bernama Yakub, dia berjanji di hadapan Tuhan, dia bilang, Tuhan, kalau engkau menyertai aku dan aku bisa selamat, aku pulang tiba di rumah orang tuaku, maka engkau adalah Tuhan dan Allahku, aku akan mendirikan mezbah bagimu dan aku akan memanggil namamu. Dan ternyata Tuhan mendengar doa Yakub, dia selamat di jalan, tiba di rumah orang tuanya dengan selamat, bisa bertemu dengan mereka. Itulah doa yang disertai dengan sebuah perjanjian. Seorang lagi yang bernama Yefta, ya, di kitab Hakim-Hakim, dia berjanji, Tuhan, kalau engkau menyertai aku dalam peperangan dan aku bisa memenangkan peperangan ini, bisa mengalahkan musuh-musuh, apa yang pertama kali keluar dari pintu rumahku, aku persembahkan kepadamu. Meskipun yang keluar itu adalah anaknya sendiri, saudaraku. Tapi saudara perhatikan doa orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, berjanji, itu doa mereka cepat dijawab Tuhan. Mungkin kalau malam hari ini kau merasa bahwa doamu sepertinya lama belum dijawab Tuhan, belum didengar Tuhan. Saudara, coba kembali ke Betania, buat perjanjian dengan Tuhan dan minta Tuhan, mampukan engkau untuk melakukan apa yang pernah kau nasarkan, apa yang pernah kau janjikan. Dan percayalah saudaraku,
Saya berkata dalam nama Yesus, setelah engkau melakukan hal ini, Tuhan lakukan bagiannya. Doa-doamu yang engkau rasa sepertinya lama tertunda, langsung dipercepat oleh Tuhan. Doamu langsung direspon oleh Tuhan. Berapa banyak saudara mau doamu didengar oleh Tuhan malam hari ini? Yang percaya lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tetap berada di Betania. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua. Suatu cara mengasihi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, siapakah dia? Nah, dia orang yang punya M yang kedua. M yang kedua bernama melayani Yesus. Melalui apa selaku? Melalui perjamuan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini pada saat Yesus kembali ke Betania, di sana seorang yang bernama Marta, dia sibuk di dapur mempersiapkan selaku jamuan makan untuk Yesus. Lalu Yesus makan ada dengan saudaranya yang sudah bangkit itu bernama Lazarus ya. Dan Maria ini duduk di kaki Tuhan, luar biasa saudaraku. Mari kita lihat ayat ini, Yohanes 12 ayat yang kedua. Yohanes 12 ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Amin. Lazarus yang sudah mati ternyata bangkit lagi. Ini adalah mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan pada waktu Yesus kembali ke Betania, saudaraku ya, dia berkunjung ke rumah keluarga Marta dan Maria. Di sana ada Lazarus yang sudah bangkit. Dan mereka menjamu Yesus makan di situ, saudaraku. Nah, ini adalah cara yang kedua menyenangkan hati Tuhan. Melayani Yesus melalui perjamuan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudaraku. Jemaat-jemaat CLCC, Bapak Ibu sekalian ya, mereka punya hati yang demikian, saudaraku, melayani Tuhan melalui perjamuan. Jadi biasa kalau kita adakan kebaktian sebelum pandemi itu ya, saudaraku ya, di setiap keluarga-keluarga Bapak Ibu selalu disediakan ya, untuk perjamuan, kita makan bersama perjamuan kasih. Itu sesuatu yang baik Bapak Ibu. Dan ini dilakukan oleh Marta, saudaraku. Dia menjamu Yesus yang datang. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, Marta tidak kehilangan berkatnya. Maria pun tidak kehilangan berkatnya. Lazarus pun tidak kehilangan berkatnya. Kenapa? Karena mereka menjamu Yesus yang datang dengan murid-muridnya. Dan saya percaya Bapak Ibu, Alkitab berkata kalau engkau menerima seorang benar, maka engkau akan menerima upah seorang benar. Kalau engkau menerima seorang nabi, engkau akan menerima juga upah seorang nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa disadari orang melakukan demikian, mereka keselamatan bagi Abraham dan keluarga Lot, dan dia akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora terkenal begitu bejat, begitu jahatnya. Dan ketika suatu hari Abraham sedang duduk, saudaraku, di tempat di mana dia berada saat itu, dia melihat ada 3 orang datang, saudaraku. Dan dia tahu itu malaikat Tuhan, dan dia cepat-cepat suruh istrinya untuk buat makanan untuk 3 orang utusan ini. Dan ketika saudaraku, memang Abraham bilang, jangan pergi dulu tuan-tuan sebelum tuan-tuan singgah ke tempatku, izinkan aku membuat makanan untuk tuan-tuanku. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, Abraham itu sahabat Allah. Allah melakukan apapun, dia tidak akan tega, dia sembunyikan rahasia itu, dia beritahukan kepada Abraham. Kenapa? Karena Abraham tahu melayani utusan Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan yang datang. Dan puji Tuhan, Abraham mengerti bahwa malaikat Tuhan datang untuk menyelamatkan Abraham, Lot, dan keluarganya. Dan dia memusnahkan Sodom dan Gomora, dan itu sungguh-sungguh terjadi. Saudara kasih Tuhan, nah ini sama dengan kita, saudaraku. Kalau kita melayani, saudaraku, orang-orang utusan Tuhan, itu kita bukan melayani orang-orang utusan Tuhan, tapi kita sedang melayani Tuhan, melayani malaikat-malaikat Tuhan yang tidak terlihat, dan itu nyata di dalam wujud manusia. Ya, saudara, ini adalah cara mengasihi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi kita lihat di 3 poin ini. Mari kita lihat di poin yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku? Dia adalah orang yang mempunyai M yang ketiga, yaitu apa? Dia mempersembahkan harta milik terbaiknya untuk dikorbankan bagi Yesus. Ya, siapa dia? Ini adalah Maria. Ya, tadi Marta sibuk di belakang, dan Maria duduk di kaki Tuhan, dan dia juga mengambil apa yang menjadi harta kesayangan dia. Dia persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita lihat ya, Yohanes 12 ayat yang ketiga. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya,
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan baru minyak semerbak di seluruh ruang rumah itu. Amin. Amin. Saudara-saudara, Maria Magdalena, saudaraku, kalau kita lihat di bagian yang lain, dia ini adalah wanita yang bagi orang lain mereka anggap ini sampah masyarakat. Dia wanita yang hidup dalam dosa perzinahan, dosa percabulan, saudaraku ya. Dan pada saat dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami satu perbiasa, dia Ya, kita masih menunggu ya Bapak Ibu. Mungkin sinyal terganggu ini ya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, memang ini masalah signal di sini. Ya, bisa dengar suara saya ya? Bisa, sekarang bisa Pak John. Bisa. Lanjut. Oke, mohon maaf ya. Ya, oke, baik. Puji Tuhan. Itu tadi kita sudah lihat ada langkah-langkah iman ya. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ya, puji Tuhan ya, kita belajar. Jadi, 3 figur ini, baik itu Lazarus, kemudian Marta, kemudian Maria, saudaraku. Maria itu adalah gambaran figur seorang pendoa. Saudara, ya, pelayanan doa itu dibutuhkan seorang yang suka duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian Marta itu adalah satu figur seorang yang suka melayani Tuhan, mempersiapkan tentang apa yang menjadi keperluan, kebutuhan Yesus dalam pelayanan. Salah satu adalah dia memberi makan, ya, memberikan jamuan kepada Yesus dan murid-muridnya, saudaraku. Dan yang berikut adalah Lazarus. Lazarus ini adalah gambaran pelayanan kebangkitan, saudaraku, ya. Dalam hidup kita butuh yang namanya pelayanan kebangkitan ini, saudaraku, ya. Di Tuhan dan oleh anugerah Tuhan, kemarin Ibu Nini bersaksi bahwa saudaranya yang sudah divonis dokter mati ternyata bisa hidup lagi, saudaraku. Semua itu anugerah Tuhan, ya. Kuasa Tuhan saya bukan kebangkitan umum. Oke, hasilnya dia aman. Bergerak Allah Ku Maha Kuasa. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, Nanti sedikit terganggu ya. Oke, baik. Ya,
Oke, saudara, kita akan lanjut ya. Bisa dicatat, saudaraku. Hasil yang pertama, Bapak Ibu yang lain, tolong bisa dimatikan mic-nya. Oke. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia berjanji untuk bertemu Yesus dalam hadirat-Nya. Tadi kita lihat Yohanes 12 ayat yang pertama. Yohanes 12 ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin. Amin. Betania, tempat Lazarus, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Dari mana, saudaraku? Dari antara orang mati. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, kata Betania disebutkan di sini. Jadi, semua kita orang percaya yang taat pada firman, tentu ada sebuah keputusan di hati kita. Berjanji untuk bertemu dengan Yesus di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Nah, ibadah-ibadah itu penting sekali saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang beribadah, tapi kalau dia nggak berjumpa dengan Tuhan, maka kuasa, mujizat, pertolongan Tuhan tidak akan pernah engkau alami. Tapi kalau engkau bertemu dengan Tuhan, Sang Pembuat mujizat, Sang Pemberi berkat, maka engkau akan mengalami itu. Katakan amin. Karena itu tetaplah tinggal di dalam Betania, ya. Membuat satu keputusan perjanjianmu dengan Tuhan. Karena perjanjianmu dengan Tuhan itu menentukan apa yang kau dapatkan. Tuhan tidak akan pernah eman-eman, Tuhan tidak akan pernah mengulur-ulur waktunya untuk orang yang bersungguh-sungguh hati, berjanji dengan segenap hatinya, saudaraku. Kalau engkau serius dengan Tuhan, Tuhan lebih serius lagi denganmu. Amin. Doa-doamu yang kau naikkan selama ini rasanya sepertinya lama, tapi Tuhan bisa mempercepat itu asal engkau membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua dari rahasia cara menyenangkan hati Tuhan. Bagi orang percaya, dia yang taat akan firman Tuhan, dia menikmati apa, saudaraku? Dia menikmati perjamuan dengan Yesus, ya. Perjamuan dengan Yesus yang engkau kasihi itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Kita lihat ayatnya, Yohanes 12 ayat yang kedua. Yohanes 12 ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Amin. Amin. Baik Marta yang menyediakan hidangan, kemudian Maria yang duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman, Lazarus yang sudah dibangkitkan, hasil dari pelayanan Yesus dan murid-murid yang menyertai Yesus pun, mereka sama-sama menikmati perjamuan dengan Yesus, ya. Maka penting sekali perjamuan itu. Nah, biasanya Yesus ingin menyampaikan tujuan-tujuan dia untuk melakukan sesuatu rencana ke depan. Dia selalu menyampaikan pada waktu mereka makan bersama, saudaraku. Termasuk pada saat dia akan mati di kayu salib pun mengadakan perjamuan malam, saudaraku, ya. Dia sampaikan itu kepada para muridnya sehingga mereka bisa mengerti mengapa Yesus datang ke dalam dunia dan apa yang dia lakukan, saudaraku. Yesus menyampaikan semua planning rencananya itu biasanya waktu mereka makan bersama dalam perjamuan ini. Amin. Yang terakhir, saudaraku, lihat, saudara, ya, hasil dari orang yang mengasihi Tuhan. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia akan membuat tempat di mana dia tinggal itu menjadi bau yang semerbak, menjadi satu bau yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita lihat Yohanes 12 ayat yang ketiga. Yohanes 12 ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Amin. Amin. Saudaraku, kenapa Maria bisa melakukan ini, saudaraku? Bagi orang lain seperti Yudas Iskariot dibilang, waduh, ini pemborosan ini. Tapi lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, Maria melakukan karena dia benar-benar cinta Yesus. Dia sadar bahwa dia seorang yang berdosa, dalam dosa perzinahan percabulan Tuhan sudah melepaskan dia juga dari dosa perzinahan percabulan, dari dosa-dosa soal kasih Tuhan, ya, yang terikat dengan roh-roh jahat. Tuhan sudah lepaskan dia sebagai rasa terima kasih. Dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau sudah baca di bagian yang lain, Yesus bilang, di mana saja Injil Kerajaan Allah diberitakan, nama orang ini, nama Maria Magdalena
akan selalu diingat, akan selalu disebut, saudaraku. Mungkin orang dulu tahu dia seorang wanita pelacur, wanita hidup dalam dosa perzinahan, percabulan. Dia terikat dengan roh jahat, tapi sejak bertemu dengan Yesus, dia mengambil keputusan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Maka dia diingat oleh Tuhan. Tuhan ingat akan apa yang dia perbuat itu, saudaraku. Dosa-dosa yang dia lakukan di waktu yang lalu, Tuhan sudah lupakan semuanya. Dan Tuhan ingat apa yang dia lakukan itu menjelang Yesus akan mati di kayu salib, saudaraku. Maria Magdalena sudah melakukan sesuatu yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan, ya, dengan minyak narwastunya. Malam hari ini Tuhan tanya kepada kita sekalian, apa minyak narwastumu yang bisa engkau persembahkan kepada Tuhan? Berdoa, minta Tuhan taruh di hati saudara, dan lakukan itu. Dan saya percaya, sebagaimana Maria, Tuhan memberikan sebuah jaminan, Injil Kerajaan Allah di mana saja diberitakan, nama Maria akan selalu diingat, akan selalu disebut. Nama engkau dan saya juga, kalau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, kita akan selalu diingat oleh Tuhan, selalu disebut nama kita. Selaku itu sesuatu yang membahagiakan kita semua. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Jadilah orang yang terus mengasihi Tuhan dengan melakukan segala perintah Tuhan. Amin, amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Hana, ya, Ibu Hana dari Madura akan berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mau menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengasihi Engkau lebih dari semua perkara. Hanya cinta kepadamu saja ya Tuhan, yang berkuasa untuk memotivasi kami selalu melakukan kehendak-Mu, selalu melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, pertetapkan hati kami untuk mengasihi Engkau selalu ya Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala hati yang mengiring melayani Engkau dengan motivasi yang lain. Biarlah motivasi kami Tuhan hanya datang dari hati yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Karena Engkau Allah kami yang besar yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Ampuni dosa dan kekurangan kami Tuhan, jika selama ini kami kurang mengasihi Engkau. Tetapi mulai saat ini Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, Bapak John, yang sudah menyampaikan sabda-Mu pada malam hari ini. Biarlah kehidupannya boleh menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh hambanya, Ibu Pendeta Hana Esther, ya, dari Madura. Tuhan berkati Ibu Hana. Ya, nama Michelle, ya, Michelle Cahyadi itu siapa? Putri Ibu ya? Ya, putri saya. Praise the Lord. Tuhan memberkati Bu, ya, untuk doanya ya. Oke, kita akan kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Nini Erawati dari Surabaya. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Hana Esther yang dari Madura ya sudah menaikkan doa untuk firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati beserta anak-anak dan keluarga besar. Terima kasih sama-sama. Dan terima kasih juga Pastor John Sargunan yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Dan firman Tuhan sungguh-sungguh kita sudah mendapatkan pelajaran yang kita harus meneladani ya Bapak Ibu. Kita harus belajar lebih hari, lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita semua. Begitu juga terima kasih juga buat Bu Sinta yang sudah ikut juga menyampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
Pastor John Sarbunan. Dan selanjutnya kita akan menaikkan doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin Tikualu dari Jerman. Kami persilakan Bu Rosalin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Nini yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat dari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak Sama John. Pak Bruri ya. Oke, amin, amin, amin. Saya kembalikan lagi kepada Bu Nini. Silakan Bu Nini. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Rosalin yang sudah menaikkan doa profetik malam hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga Bapak Bruri. Amin. Dan kita aminkan ya Bapak Ibu, doa profetik ini kelihatannya kok sepele ya, tapi kuasanya antar doa profetik ini luar biasa. Kita nikmati setiap hari, kita sudah nikmati ya Bapak Ibu ya, karena doa profetik ini kita naikkan. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Nini. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mukjizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2023. Pastor John Sarpunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 18 Juli 2023, Ibu Lydia Eka, Sidoarjo. 21 Juli 2023, Ibu Tini Chandra, Lasem, ibunya Ibu Indriani, Sidoarjo. 24 Juli 2023, Gereja CLCC berulang tahun. 29 Juli 2023, Bapak Bruri Tikualu dan Ibu Rosalin Suma, Jermani, ulang tahun pernikahan ke-57 tahun. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 081341182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat pengumuman yang telah disampaikan ya oleh Ibu Magdalena dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Magdalena dan Pak Jonathan Punidi. Amen. Oke, baiklah saudara sekalian. Kita akan berdoa untuk Ibu Tini ya. Ibu Tini Chandra, Ibu Tininya, Bu Indriani. Mamanya mana? Mic bisa dibuka? Ya, Pak Jani. Ini baru datang dari Lasem ya, Jawa Tengah. Oke, selamat malam Ibu Tini. Iya, Pak. Makasih. Ya, puji Tuhan ya. Mari teman-teman semua, kita dengan suasana bahagia malam ini kita arahkan tangan di depan layar monitor dan kita berdoa untuk Ibu Tini
Umur panjang di tangan kanan Tuhan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan memberi anugerah bagi Ibu Tini Chandra, berulang tahun hari ini yang ke-80. Biarlah kebahagiaan ini dinikmati oleh semua anak mantu, cucu, bahkan cicitnya dalam nama Yesus. Tuhan menjaga engkau seperti biji matanya sendiri. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya dan sampai akhir hidupmu. Engkau tetap mengasihi Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ada bersama dengan engkau selama-lamanya. Dia sudah menyediakan tempat yang terindah bagimu di dalam kerajaan sorga. Engkau tetap setia dan doa-doamu yang kau naikkan bagi semua anak mantu, cucu, bahkan cicit, semuanya diberkati Tuhan. Alkitab berkata, ada berkat di atas kepala orang benar dan doa orang benar itu sangat berkuasa. Berkati Ibu Tini Lasem yang sudah hadir bersama di dalam keluarga Ibu Indriani. Terima kasih Tuhan, berkat Bapa, Anak, Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan Ibu Tini Chandra. Engkau akan melihat semua anak mantu, cucu, cicitmu semua berbahagia dan semua cinta Tuhan, semua menjadi murid Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya malam ini, mari siapa punya ulang tahun di bulan ini juga, di hari ini juga aku berdoa Tuhan anugerahmu melimpah atas semuanya. Di dalam nama Yesus berkat-berkatmu dicurahkan lebih lagi. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Happy birthday Bu Tini Chandra. Mari kita lambaikan tangan ya bagi beliau. Semuanya lambaikan tangan. Dari tempat kita masing-masing kita ucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Tini Chandra ya. Ibu Indriani koordinator kita ya. Silakan Ibu Indriani mau sampaikan sepatah kata. Mic bisa dibuka? Mic bisa dibuka Bu Indriani? Buka mic-nya. Mic-nya bisa dibuka ya. Dibuka. Bu Indriani, suaranya enggak kedengaran. Mic-nya belum Ya, dibuka. mic bisa dibuka, Bu Indriani. Bu Indri, mic-nya lupa belum dibuka Bu Indri. Belum dibuka mic-nya. Ini nggak dengar mungkin ya, Mas. Iya, iya. Bu Indri, mic-nya belum dibuka. Nggak dengar, Pak Jun. Oke. Baik, saudara kasih dalam Tuhan, kita berdoa dulu untuk Saudara Ferry dan istrinya Lastri ya. Mari kita arahkan tangan depan layar monitor. Dalam nama Yesus, hari ini kami doakan Saudara Ferry dan Lastri. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera hari ini dalam nama Yesus. Tuhan akan menuntun engkau di jalan-jalannya dan Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Karena itu bawa dirimu lebih dekat lagi dan semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Untuk Ibu Lastri dalam nama Yesus. Mari hari ini engkau terus buka hatimu dan tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatmu. Dia berjanji satu orang diselamatkan, maka sisi keluarga diselamatkan. Terima malam ini, anugerah keselamatan turun atas saudara kita, Ferry dan Lastri. Dan Tuhan memberkati mereka, biar mereka berbahagia di bumi sampai di sorga. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Nini Herawati. Ya, sekali lagi terima kasih untuk yang membacakan pengumuman malam hari ini tadi, Bu Magdalena ya. Tuhan Yesus memberkati Bu Magda dan beserta keluarga. Dan juga kami masih menanti ini ya, Bu Indriani masih bisa bergabung. Ya. Bu Indriani masih bisa. Oh iya, terima kasih. Iya, suaranya ini baru keluar. Terima ya, kita kasih tunggu waktu yang diberikan kami, Bu Nini. Ya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu semua, juga Pak John yang mendoakan mama saya pada hari ini usia 80 tahun. Itu karena Tuhan Yesus baik, mama diberikan umur panjang, sehat, dan
Tuhan memberkati semuanya yang telah mendoakan dengan berkat yang sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Oke. Amin. Praise the Ya, Lord. Kita Ya. belum nyanyi Pak John, kita belum nyanyi Happy Birthday Pak John. Oh iya, happy Buat birthday Bu ya. Chandra malam hari ini Oh, luar biasa. Oke. Yo, mana Bu Baiklah. Tini, Bu Iti, kita sama-sama menyanyi yuk. Ya, kita mau nyanyi sama-sama ya. Oke, baiklah. Oke, senang sekali kita bisa malam ini menikmati sukacita bersama Ibu Tini Chandra ya. Oke, sebentar Iya. saya coba untuk lihat lagunya, kita akan nyanyi sama-sama ya. Happy birthday. Lagunya Oke, udah apa, sebentar. Pak John? Apa Pak John? Hafal. Oh, siapa? Ibu Magda mau kesaksian? Siapa? Oh, Pak Darmawan mau kesaksian. Ya, nanti mau Pak Darmawan saksian kesaksian ya. lagi. Ya, Pak Darmawan ya. Setelah Ya, Pak menyanyi Pak Darmawan. John, Oke. setelah Ulang menyanyi tahun Pak John. dulu, lagu ulang tahun dulu. Ya. Oke, Iya, selamat nyanyi ulang tahun dulu. dulu. Ya. Ya, baik. Karena Ya. ini masih Oke. udah tampil di wajah. Ya, oke. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Haleluya. Happy birthday to Oke. you. Ya. Oh, sebentar. Ini mungkin ini kita. Langsung aja, Pak John. Ya, ini dia. Oke. To you. Ya. Happy birthday. Oke. Ya. Mari pujikan sama-sama. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. To you. Amin. Tuhan memberkati Ibu Tini Chandra dari Kota Lasem ya, yang sudah ada di Sidoarjo bersama dengan anak-anaknya dan mantunya. Tuhan memberkati. Ya. Puji Tuhan. Sama-sama Bu Tini Lasem. Ibu mau menyampaikan sesuatu, Bu? Terima kasih Pak atas doa Bapak Dan semuanya. dan semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Senang sekali di Lasem. Amin. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita tutup ibadah kita malam ini, Pak Darmawan mau kesaksian mungkin? Silakan. Nggak ada itu. Ya, Pastor. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, teman-teman semuanya. Halo. Ya, selamat malam, Pastor. Selamat malam, teman-teman semuanya. Silakan, Sebelumnya Pak, saya silakan. ucapin selamat ulang tahun dulu ya untuk ya. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapin selamat ulang tahun dulu kepada Ibu Tina Lasem ya, Mama tercinta dari Ibu Indriani, koordinator kita pada malam hari ini ya. Sehat selalu, Tuhan berkati semuanya. Nah, saya mau sedikit kasih kesaksian sedikit begini, Pastor. Tadi siang kan saya ditelepon oleh sepupu saya. Jadi saya kan dari awal terus menginjili dia kan. Jadi mungkin saya juga butuh dukungan dari teman-teman semuanya. Karena saya percaya doa orang benar, bila didoakan dengan benar akan besar kuasanya.
Jadi dia telepon ke saya bilang ke dia kan, seperti yang berapa kali pastor selalu bilang, hidup kita ini kan singkat kan. Jadi jangan tunda-tunda waktu lagi untuk percaya Yesus lah. Maksudnya betul-betul hidup terbuka menerima Yesus kan. Supaya kalau bisa ya lebih cepat lebih bagus loh. Saya bilang gitu. Dia bilang ke saya gini, ada satu rahasia yang membuat dia tidak bisa ikut Yesus katanya. Saya bilang rahasia apa itu? Dia jadi bercerita sama saya kan. Tadi saya sudah cerita sama Pastor John lewat telepon. Mungkin saya juga sedikit ke gambaran ke ibadah malam hari ini supaya teman-teman juga tahu tentang cerita ini kan. Jadi dia bilang saya percaya Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Tapi saya sekarang nggak bisa ikut Tuhan karena suami saya katanya. Jadi seperti yang kita tahu kan kalau orang kita Tionghoa, apalagi khususnya di Medan ya, itu kan suasana agama tradisional itu kan sangat-sangat kental kan. Jadi dia bilang banyak orang yang dia tanya, termasuk juga orang nggak tahu lah beberapa orang Kristen juga mengatakan dia punya suami punya tulangnya itu maksudnya tulang yang di dalam tubuhnya itu katanya ada tulang dewa. Jadi dia memang dipersiapkan untuk menjadi tangki. Nah, tangki itu maksudnya orang yang bisa kerasukan dewa untuk tanya sesuatu. Jadi saya bilang dari mana kamu tahu seperti itu? Banyak orang bicara seperti itu, Pak Darmawan. Tidak hanya 1-2 orang. Makanya dia sekarang, tapi dia nggak bisa vegetarian penuh. Makanya dewa itu nggak bisa masuk ke dalam tubuhnya, katanya gitu kan. Jadi akibat dari itu sudah lama begitu bertahun-tahun, makanya dia agak jadi dibuat dia seolah-olah sakit terus dalam beberapa bulan berapa tahun ini bolak-balik sakit, bolak-balik linglung gitu kan, kayak orang-orang linglung gitu lah, kayak ada kuasa-kuasa yang mengikat dia gitu. Jadi saya bilang ke dia, kenapa nggak mau bawa dia ke gereja untuk apa segala macam kan? Dia bilang dia nggak mau. Dan dia punya di rumah dia sendiri juga terkenal ada patung yang begitu besar, ada 3 patung yang versi orang Tionghoa punya, dan juga ada tempat meja duduk dia sebagai sudah dipersiapkan untuk jadi tangki. Tapi dia tidak mau jadi tangki karena dia tidak vegetarian, dia tidak bisa masuk. Jadi saya bilang, wah kenapa kok bisa begitu? Ya kamu aja duluan, saya bilang gitu kan. Ya pada moment saya minta tolong lah. Kamu kan sekarang udah ikut Tuhan kan. Saya minta tolong didoakan. Katanya, saya mau suami saya bersama saya mau ikut Tuhan. Nah, jadi saya bilang yang seperti ini banyak juga orang-orang Kristen yang coba menginjili dia agak ribet yang seperti ini. Jadi butuh Tuhan Yesus sendiri yang hikmat Tuhan yang kasih tahu gimana caranya, karena dia mungkin di sini yang ada sedikit berhubungan dengan black magic kan tahu juga ya, seperti Pak Jonathan Ponidi kan, dia kan tahu juga kan tentang black magic kan. Nah, kadang-kadang ya kita sebut sebagai black magic lah, tapi kalau orang Tionghoa kan kita tahu ya. Makanya banyak yang terkendala di masalah seperti ini. Jadi dia itu ibaratnya linglung, sering bolak-balik sakit, buat apapun tidak bisa berkembang gitu kan. Jadi istrinya merasa sedih sekali. Jadi saya bilang ke dia, nanti saya akan minta tolong Pastor John, karena saya ada ikut ibadah Zoom online, mungkin bisa dibantu doakan supaya dia bisa ada pelepasan supaya dia bisa sungguh-sungguh buka hatinya, suami istri bisa ikut Tuhan. Jadi yang jadi sepupu saya itu adalah istrinya. Jadi istrinya dari kecil udah sekolah di sekolah Kristen, udah mengenal Yesus. Sama seperti saya dulu mengenal Yesus kan, sampai usia 40 tahun lebih, baru saya Tuhan panggil saya, baru saya ikut Tuhan. Jadi saya juga termasuk salah seorang dulu pengikut agama tradisional yang sangat kental dan bisa boleh dibilang ya cukup lama lah, mau masuk tidak jadi, mau masuk tidak jadi. Nah, makanya terakhir akhirnya saya bersyukur sekali, makanya saya cerita ke dia, sekedar kesaksian sedikit kan. Dulu adik saya itu juga seorang agama tradisional yang sangat-sangat kental. Ya, jadi dia untungnya sedikit saya cerita ke dia supaya membuka hati dia, dan juga saya ceritakan malam hari ini supaya teman-teman semua yakin dan percaya bahwasannya waktu itu sekarang sudah sangat terbatas, sudah akhir zaman. Jadi kalau memang kita punya niat hati baik mau menginjili orang, jangan tunda-tunda lagi.
kita lakukanlah semampu kita untuk mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus, supaya anugerah keselamatan itu tidak hanya milik kita, tapi milik orang lain yang belum mengenal Tuhan bisa ikut merasakan anugerah keselamatan. Jadi saya bilang ya, waktu kemarin adik saya kan kena stroke ya, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu kan. Jadi waktu itu dia kan koma. Waktu dia koma itu masuk ruang ICU, itu dia pendarahannya udah 19 cc, naik jadi 50 cc. Dan itu sudah bahaya, dalam arti sudah nggak pasti, udah gagal, pasti banyak kemungkinan udah dipanggil Tuhan lah kalau kondisi seperti itu kan. Di situ saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya minta doa beberapa. Saya bilang, Tuhan Yesus, kasihlah kesempatan adik saya untuk mengenal Engkau, Bapa. Untuk mengenal Engkau supaya bisa menikmati anugerah keselamatan-Mu sama seperti saya. Saya bilang sama Yuliati, jangan tunda waktu lagi. Jadi ternyata Tuhan dengar doa saya. Tapi tentu saya tidak menyangka Tuhan begitu cepat panggil dia kan. Ternyata Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan pulihkan dia. Pulihkan dia, maksudnya dalam arti dia bisa kembali lagi baik. Dari situ saya bekerja ekstra keras dengan seluruh kemampuan saya injili dia. Saya injili dia pelan-pelan, tapi pasti injili terus. Sampai saya kenalkan ke Pastor John, ya, lewat ibadah-ibadah Zoom online, saya putar keras-keras supaya dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Dan juga puji Tuhan ada seorang pendeta juga yang di Jakarta, mungkin gereja karismatik gereja pendeta Elson Tan ya, mungkin pernah dengar ya. Dia itu juga seorang pendeta yang sangat mengasihi kami. Jadi dia Texas langsung dari Jakarta khusus datang ke kota Medan, ngambil sebuah air botol mineral untuk khusus baptis dia. Luar biasa. Dia bilang dia mendapat penglihatan dari Tuhan, Holland harus diselamatkan. Jadi dia datang langsung bawa air itu langsung baptis percik ke dia atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kan. Selanjutnya dia waktu dibaptis masih antara percaya enggak gitu loh. Kadang percaya, kadang enggak. Karena di rumah kita ini ya terus terang ilah lain itu masih kuat mengikat dia. Karena ada artal leluhur dan juga artal dari agama tradisional yang begitu masih kuat lah mengikat dia. Jadi dia antara maju mundur kan. Sampai suatu saat dia sakit, kondisi yang cukup kritis kan. Nah, saya minta tolong Pastor John. Setelah Pastor John doakan dia, banyak berdoa, paginya dia sendiri ngomong ke Tuhan Yesus. Dia bilang, Bapak, aku sungguh-sungguh mau mengikut Engkau. Tuhan, bawalah saya bersama Tuhan. Dia ngomong seperti itu loh, waktu dalam keadaan nafas terakhirnya, dia ngomong sama Tuhan Yesus begitu. Dia panggil Tuhan Yesus, saya mau ikut Engkau. Bawalah saya bersama Tuhan, saya mau ikut Tuhan, katanya gitu. Habis itu dia mengembuskan nafas terakhir pagi harinya. Nah, makanya waktu itu saya juga dalam keadaan sangat-sangat sedih sekali. Terakhir saya juga kasih tahu beberapa hamba Tuhan, teman saya juga kan, dia bilang puji Tuhan lah. Dia sudah dibaptis, dia sudah bersama Bapa di surga, tidak usah terlalu khawatir. Tapi di samping itu kan juga ini sepupu saya kan bingung juga kan, mau dikebumikan dengan cara Kristen atau dikebumikan dengan cara agama tradisional. Jadi inilah sepupu saya ini yang dia mulai menakuti saya. Karena Pak Darmawan, dia itu belum sepenuhnya loh ikut Tuhan loh. Janganlah pakai cara Kristen katanya. Biar aja di agama lama dia itu. Nah, nanti dia di sana itu, di alam sana dia tidak tahu jalan katanya. Aku sempat terhipnotis juga oleh perkataan dia kan, nggak tahu jalan. Maksudnya nggak tahu jalan gimana? Nah, jadi maksudnya kan kalau orang kita Tionghoa kan kalau udah meninggal kan dia ada jalan-jalan yang harus ditempuh. Jadi katanya itu jalan dia nggak tahu mau ikut mana katanya gitu. Jadi saya diam sejenak, saya duduk sejenak, saya bilang Tuhan tolong saya. Apa yang harus saya lakukan kan? Nah, saya sendiri berjalan waktu, saya kan dikenalkan Tuhan, seorang hamba Tuhan juga menjadi calon pendamping saya kan, Pendeta Hana Nova Luciana Siaan. Ternyata dia bilang ke saya, Darmawan, kamu harus ingat, Holland sudah ikut Tuhan, dia adalah milik Tuhan seutuhnya. Masa kamu mau membiarkan iblis mengambil dia dari sisi Tuhan dengan ikut ke cara-cara tradisi dia yang lama? Nah, itu membangkitkan saya terkejut. Terus saya ditelepon oleh seorang gembala sidang dari Gereja Metodis Indonesia, GMI Gratia, yang di Kota Medan. Darmawan, kita akan
melakukan acara penghiburan untuk Pak Darmawan atas kepergian adiknya. Nah, jadi dari awal sampai akhir Tuhan bekerja sangat luar biasa. Tuhan sangat mengasihi adik saya. Banyak dia kenalkan pendeta-pendeta yang luar biasa dalam kehidupan dia. Dan dia mau, sebentar nggak mau, sebentar mau, sebentar nggak mau. Tapi terakhirnya puji Tuhan, dia sempat dibaptis percik oleh pendeta Elson Tan. Gereja Karismatik Reform Karismatik Indonesia. Dia sempat baptis, dia khusus datang, saya juga terkejut, terharu. Saya bilang, Boksu, saya kan panggil dia Boksu kok begitu ada waktu, saya harus selamatkan Holland, katanya. Saya harus Holland, harus saya bawa sama Tuhan. Jiwa ini tidak boleh saya tinggalkan. Wah, luar biasa. Saya tertegun, dia bilang, Tuhan luar biasa. Engkau bekerja begitu dahsyat. Iya, terus terakhirnya saya kenalkan juga dengan Pastor John kan. Pastor John memiliki jiwa pelayanan kasih yang sangat luar biasa. Terus mendukung dalam doa sampai detik-detik terakhirnya. Nah, cuma saya nggak habis pikir kenapa kok Tuhan cepat kali panggil dia ya. Saya dalam doa saya bilang, Tuhan kalau boleh izinkan kami mengiring Tuhan seumur hidup kami. Janganlah ambil adik saya, dia kan cuma satu-satunya kan. Nah, jangan ambil adik saya. Jadi ternyata Tuhan setelah beberapa bulan saya baru ngerti. Ya, jadi sekarang maksud saya ingin supaya teman-teman semua malam hari ini kalau misalnya ada sepupu atau famili atau semua yang masih belum ikut Tuhan, jangan tunda waktu lagi, bergerak cepat. Kita harus bergerak cepat, kita harus bawa mereka untuk mengenal Yesus. Supaya anugerah keselamatan itu tidak hanya menjadi milik kita, tapi semua orang yang belum ikut Tuhan bisa menerima itu. Maka saya tiba-tiba tadi di telepon saya terkejut. Katanya ada masalah yang membuat dia tidak bisa ikut Tuhan. Aku pun heran, masalah apa? Rupanya masalahnya adalah berhubungan dengan suaminya. Maka saya banyak cerita ke Pastor John. Saya butuh doa syafaat dari Pastor John. Karena saya tahu Pastor John orang yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan luar biasa. Pasti Pastor John akan ada satu firman yang mungkin bisa dikirim ke saya untuk saya bagikan ke dia. Ya, dalam setiap hari saya kadang ada bagi firman Tuhan juga ke dia. Dan jika Tuhan mengizinkan pelayanan Pastor John ke Kota Medan, akan saya kenalkan banyak teman-teman dari orang Tionghoa ya yang rindu mengenal Yesus, tapi mereka maju mundur gitu. Nah, jadi tidak sungguh-sungguh, mereka ibaratnya masih bingung, masih linglung gitu. Nah, jadi intinya saya mengucap banyak terima kasih atas waktu yang diberikan, dan saya minta juga doa-doa teman-teman semuanya supaya terus mendukung dalam doa. Dan saya sudah kirim nama pribadi sepupu saya ke Pastor John supaya Pastor John ada lakukan doa syafaat supaya saya lihat, karena kemarin itu sebelum saya adik saya dipanggil Tuhan, saya juga sudah berapa kali kirim doa nama adik saya untuk Pastor John. Akibat dari doa orang benar, terakhir anugerah keselamatan diterima adik saya. Nah, makanya saya percaya akan hal itu, walaupun dia belum bisa mengiring Tuhan. Nah, dia seperti dua orang yang disalibkan bersama Tuhan kan. Nah, yang satunya lagi kan sungguh-sungguh dia mengikut Tuhan. Dan Pastor John bilang Tuhan bicara sama dia, hari ini juga engkau akan bersama saya dalam kerajaan surga. Kan adik saya seperti itu. Saya cerita ke namanya sepupu saya ini, saya bilang ya ayolah, jangan ya bantu doakan saya dulu lah supaya saya ada ketenangan, katanya gitu. Nah, ya saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih atas Pastor John atas sesuatu yang disampaikan. Kadang-kadang tema-tema dari Pastor John ini dia tajam juga, dia tembak langsung ke hati kita. Jadi kita nggak boleh tersinggung. Ada beberapa kali juga saya dengar khotbah Pastor John memang agak sedikit tajam, tapi itu untuk kebaikan kita. Karena memang Tuhan berbicara itu tidak bisa pelan-pelan, maksudnya memang Tuhan sangat lembut, Roh Kudus lembut lah ya, sangat lembut dalam apa itu kan. Tapi ini harus kita tanggapinya serius gitu, jangan masuk kiri keluar kanan gitu. Ya terima kasih banyak Pastor John atas waktunya ya, teman-teman semua terima kasih banyak, Tuhan berkati semuanya. Ya, ini Pak John menghilang ya.
Ya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Dermawan yang sudah menyampaikan kesaksiannya yang luar biasa ya. Biar kita terus tetap mengikuti jejak-jejaknya yang sudah menerima mujizat-mujizat Tuhan ya. Dan Tuhan terus mengikuti ada dalam Pak Dermawan serta keluarga besarnya serta teman-temannya semuanya ya. Amin, Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita nanti akan menerima doa berkat mengakhiri ibadah malam hari ini. Tapi Pastor John masih belum masuk ya Bapak Ibu. Pak John belum masuk ya Pak John. Oke. Halo Pak John. Ya, praise the Lord. Ya. Kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita yaitu Pastor John Sarbunan. Kami persilakan Pastor John Sarbunan kita mengakhiri ibadah malam hari ini. Ya, mungkin untuk Ibu ADC, koordinator kita. Oh iya, koordinator dulu. Ya, terima kasih Ibu Nini Herawati. Dan terima kasih ya buat semuanya. Yang paling utama kita mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Pada malam ini ibadah kita akan mengakhiri semua terima kasih dan anugerah Tuhan semata. Dan terima kasih Pak Darmawan, tetap percaya sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus ya. Karena waktu yang terbaik bukan waktu manusia. Percaya itu. Pada waktunya Tuhan akan melakukan yang terbaik buat setiap orang yang selalu kepadanya. Amin. Ya Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Bu Nini Herawati yang sudah memimpin kita sebagai host malam hari ini. Terima kasih Bu Rosalin Tiko Alu dari Jerman untuk doa profetiknya. Juga terima kasih Dalena dari Kediri yang sudah menyampaikan pengumuman. Tak lupa sebesar-besarnya kita juga mengucapkan terima kasih buat gembala kita ya, Pastor John Sarbunan, yang setiap hari, setiap malam melayani kita semua. Karena apa itu? Karena di akhir ini kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Tujuan utama ibadah adalah supaya jiwa-jiwa kembali kepada Sang Pencipta semesta langit bumi dan semua isinya. Terima kasih Pak firman kebenarannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak John bersama keluarga dan seluruh jemaat gereja CLCC. Terima kasih. Lupa juga terima kasih buat pendeta Hana S. yang sudah bersama-sama kita ikut ibadah sama Hana kita di pelayanan gereja CFCC ya di Madura. Tuhan memberkati kita bersama seluruh jemaat dan keluarga besarnya. Juga semua yang hadir malam hari ini, saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, tapi pastikan semua kita sudah mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan Yesus sendiri, Gembala kita yang agung ya, lewat firman kebenaran yang sudah kita dengar semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua dan saya kembalikan ke host malam hari ini, Ibu Nini dari Surabaya. Silakan Bu Nini. Ya, sekali lagi terima kasih Bu koordinator kita yang luar biasa yaitu Bu ADC ya dari Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati semua kita yang hadir malam hari ini dan terus maju bersama Tuhan Yesus. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita dan kita akan berpisah satu sama lain dan bisa ketemu sampai besok pagi. Kita akan beribadah kembali lewat CSCC Zoom ini ya. Oke, persilakan Pastor John untuk memberkati kita semua. Oke, praise the Lord. Ya, mari Bapak Ibu sekalian arahkan tangan di depan layar monitor untuk Ibu yang hadir pada malam hari ini ya, Ibu Filia. Tuhan tahu kerinduan hatimu untuk anak-anakmu yang sedang menyelesaikan skripsi. Baik David maupun Kevin, semuanya akan berjalan dengan lancar. Doakan mereka terus, Ibu. Jangan susah hatimu. Tuhan akan memberikan hikmat akal budi buat
anak-anakmu, baik David maupun Kevin, sehingga mereka menyelesaikan skripsinya dengan baik. Tuhan akan mencukupi semua yang engkau perlukan, engkau butuhkan, keuanganmu akan semua tersedia dengan baik. Terima malam ini, Tuhan akan pulihkan hatimu, hatimu yang terluka, hatimu yang susah dia hiburkan. Dia kuatkan hatimu yang lemah. Jangan susah hatimu, tetap percaya. Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Percaya malam ini, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Terima dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Filia malam hari ini. Semua yang hadir malam ini Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Ibu Nini Herawati dan keluarganya. Berkati keluarga Koswandi malam ini yang sudah hadir. Baik Ibu Jaju Eliwati, Ibu Lina, Koswandi. Semua diberkati juga untuk Saudara Ferry dan Lastri. Berkati semuanya. Berkati ya Tuhan keluarga besar Koswandi, baik yang di Surabaya maupun yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Bali. Tuhan berkati semuanya dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong cucumu Ibu Nini Herawati. Anak Dev akan bicara dengan lancar. Dalam nama Yesus, pertumbuhannya akan cepat. Akan menjadi sesuatu yang membuat banyak orang terkagum-kagum. Kuasa Tuhan sudah bekerja untuk menolong anak Dev saat ini. Amin. Luar biasa. Anak Eleanor, cucunya juga kata nama Yesus. Kuasa Tuhan dicurahkan atasmu dan atas istrimu. Aku berkata malam ini tidak ada lagi sakit pencernaan. Semuanya sembuh di dalam nama Yesus. Memberikan roh yang baru, hati yang baru, dan hati yang taat kepadamu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, untuk Pak Darmawan malam ini, sampaikan untuk sepupumu dalam nama Yesus. Tuhan menyelamatkan dia. Kasih ayat buat dia, Ibrani 10 ayat 35. Dan Kisah Rasul 16 di ayat yang ke-31. Itu janji keselamatan Tuhan berikan. Dalam nama Yesus, pegang janji Tuhan, satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Tuhan akan pakai Pak Darmawan di kota Medan. Dalam nama Yesus. Melalui engkau, ada banyak jiwa diselamatkan. Tuhan sudah menaruh hatinya padamu, sehingga dengan hati Tuhan kau melayani dengan belas kasihan. Tanda-tanda ajaib akan terjadi sebelum Tuhan mencurahkan kuasa bagi mereka. Mereka disembuhkan. Engkau terlebih dulu disembuhkan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini berkati semuanya. Ibu Rosalin yang di Jerman, Tuhan sembuhkan engkau malam ini. Percaya kuasa Tuhan sudah memulihkan. Tuhan sudah menggantikan organ-organ yang baru, otot yang baru dalam nama Yesus. Semua tercipta atas tubuhmu. Dan juga ulang tahun pernikahan yang ke-57 di bulan ini, pada tanggal 29, semuanya tercapai di dalam nama Yesus. Tuhan berikan perlindungan untuk semua anak mantu cucu bersama suaminya. Dalam perlindungan Tuhan sempurna. Berkati semua yang hadir malam ini. Mari saudara kasihan Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati koordinator malam ini, Ibu ADC. Berkati ya Tuhan semua yang sudah hadir, tanpa satu pun yang luput. Berkati Ibu Indriani, berkati semuanya dalam nama Yesus. Berkati Ibu Hana Esther, Tuhan memberkati juga ya Tuhan, Ibu Lina, Cindy, Ferry, juga Lastri, Ibu Indriani. Ya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Untuk Gasa, dalam nama Yesus, Ibu Marta, Ibu Lydia Eka, Tuhan memberkati semuanya dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan Tuhan ada wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah bahkan bisnis karirmu, diberkatilah studi anak cucumu, semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang gagal, semuanya berhasil, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang jatuh, semuanya berdiri tegak. Tidak ada yang dalam keadaan terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tuhan berkati juga Pak Jonathan pun ini bersama juga dengan Ibu Magdalena. Tuhan berkati mereka semua. Dalam nama Yesus, malam hari ini Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Berhasil tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung tidak rugi. Mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati juga pernikahan Pak Darmawan pada bulan Desember tanggal 2. Semua berjalan lancar. Dalam nama Yesus,
Tuhan pulihkan keuangannya, ekonominya, kesehatannya. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Caci. Terima kasih Bu Salam, terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Sama-sama Bu Rosalin. Berkati Bu Ferry ya. Nanti Bu Terima kasih Pastor John. Doanya. Saya Bu Indriani, selamat ulang tahun buat Ibu Tini. Terima kasih semua Bapak Ibu. Dermawan, Pendeta Hasan Hana Esther. Selamat malam. Berkati semua. Dena, DJ, Cinta, Bu Eka, Pak Darmawan, makasih. Ibu Esther. Selamat bergabung. Bu Adice, selamat malam. Ibu Nini. Ya. Esther, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua Bapak Ibu. Ibu Lina, Gasa. Selamat malam Bu Gembala. Ya, Bu Yayu. Ya, makasih banyak Pastor. Tuhan berkati pelayanan Pastor John. Ya, masyarakat. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu Pendeta Hana Esther. Selamat melayani. Tuhan berkati. Amin. Sampai berjumpa kembali besok God pagi. bless you all. God bless you all. Bapak Bruni Rosalin. Ya. Selamat siang Bapak Firman ya. Ya, terima kasih Pak John. Selamat bergabung kembali untuk Ibu yang baru hadir malam hari ini. Ya, Anak Esther. Ya. Esther. Nanti kita ke tempat beliau. Bu Deni, kita ke tempat beliau nanti. Iya, Bu Hana. Kita ke tempat beliau nanti. Tanggal 29. 28. Oh, 28. Sorry. Oke. Kita ketemu. Ya. Ya, sampai ketemu. Bu Hana. Ya, sampai ketemu. Ketemu lagi. Ya. Bye. Shalom. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Selamat istirahat. Ya, Kali ini juga. Selamat sore. Selamat sore waktu Jerman. Ya. Iya. Oke. Oke, bye-bye. Bye.